Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Ketemu lagi dengan Risha dengan Tria di Selamat Sore Medan. Seperti biasa kami sudah menyiapkan 3 berita yang siap dibagikan untuk Tribuners sekalian. Nah, untuk hari ini kita ada 2 berita aja ya, Iya. Kak ya. Tapi dua-duanya ini kayak bikin shake shake shock. Shake shake shock. Nah, jadi Kakak orang Medan pasti tahu lah ya kalau Apa tuh? kabel-kabel itu berjuntayan di mana-mana. Iya, memang sih. Nah, jadi ini memakan korban pula nih Tribuners. Nah, jadi sudah 2 bulan lamanya, macam judul lagu ya. Yes. Lutfi Hakim Fauzi Simanjuntak masih merasakan sakit pada lehernya. Nah, ia masih terus mengingat kejadian yang nyaris menewaskannya setelah lehernya itu terjerat kabel yang menjuntai. Itu yang tadi saya bilang ya. Kejadian itu terjadi di Pancing ya Tribuners ya, di William Iskandar, Kecamatan Medan Tembung, tepatnya di Simpang 4 Unimed. Wah, Simpang 4 Unimed. Oh, oke. Memang di Itu situ ramai juga loh. Ramai kali Iya. juga. Apalagi kok sore-sore itu kan Iya. mahasiswa pulang kan. Betul. Nah, tidak hanya itu, selama sakit pria berusia 25 tahun ini juga kesulitan untuk menafkahi keluarganya dan harus menanggung semua biaya pengobatan. Wah, kira-kira berarti kalau kayak gini nggak ditanggung biayanya sama pemerintah ya? Nggak boleh gitu sih sebenarnya. Iya, kan harusnya ada kan? sumbangsinya ya. Iyalah. Oke, dia pun menyampaikan pasca kejadian hingga saat ini belum ada yang bertanggung jawab dalam peristiwa yang nyaris menewaskannya. Padahal beberapa hari setelah kejadian ia sempat didatangi oleh sejumlah orang dari PT Telkom. Dan jadi ada yang datang nih ke kediamannya setelah pasca 2 hari kejadian. Nah, untuk informasi berlanjutnya kita ada video, kita saksikan dulu video yang berikut ini. Bang Lutfi bisa diceritain Bang pasca kejadian itu gimana Bang kondisi Abang sampai hari ini Bang? Ya, pasca kejadian ini kurang lebih sudah 2 bulan lebih. Setelah kejadian ini saya sedang recovery sih, perbaikan luka. Nah, sebelumnya memang setelah kejadian ada pihak Telkom yang berkunjung gitu. Nah, setelah itu sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya gitu. Bagaimana tentang biaya perobatan, bagaimana tentang pekerjaan. Sedikit informasi, 2 bulan lebih ini saya tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Itu karena memang kondisi luka di leher ini mengakibatkan aktivitas saya semua terganggu. Karena terbatas gerak di leher gitu. Ditambah memang saat ini biaya pengobatan juga terus berjalan kan. Sampai hari ini juga saya tetap melakukan kontrol untuk pengobatan. Bang, terkait ada warga yang melapor kemari Bang, terkait ini ada yang terjerat kabel ya lehernya tuh. Bagaimana Bang ini langkah kita dari LBH Medan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita sebagai kuasa hukum dari Lutfi Simanjuntak itu telah melakukan proses hukum terkait dengan meminta keadilan apa yang diderita oleh Lutfi. Lutfi yang merupakan korban jeratan leher kabel sembraut yang menjuntai, itu kita sebelumnya sudah melakukan konversi pers secara terbuka sebagai bentuk somasi terbuka, itu menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, bahkan pemerintah setempat yaitu pemerintahan Kota Medan ataupun Kabupaten Deli Serdang. Itu kita menyampaikan akan harus ada pertanggungjawaban terkait dengan Lutfi dan penindak tegasan terhadap perusahaan-perusahaan pemilik kabel fiber optik itu, jaringan telekomunikasi tersebut. Kenapa kita lakukan itu? Karena ini sangat membahayakan masyarakat. Terkhusus untuk Lutfi sebagai klien kita, warga yang mencari keadilan, itu kita sudah melakukan upaya hukum, yaitu per hari Kamis minggu lalu, itu kita sudah menyampaikan somasi pertama kepada Telkomsel Region Sumatera dan Telkom Sumut, kan begitu. Kenapa kita sampaikan ke situ? Kita menduga bahwasanya pasca kejadian yang diderita Lutfi itu ada pihak-pihak yang mengaku dari Telkom dengan Lutfi didatangi oleh 7 orang dengan 3 unit dari Telkom yang menyatakan kalau itu bukan kabel Telkom. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar ketika Lutfi menyampaikan, jadi itu kabel siapa? Dijawab dengan kami tidak bisa menyampaikan itu karena itu ada hubungan bisnis.
Ya, itu ada keterangan dari korban dan juga pengacaranya ya, Iya. Tribuners. Tapi untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung bersama reporter di lapangan, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah. Selamat sore. Selamat sore, dan luas. Oke. Bang Alfiansyah, mungkin boleh dijelasin nih terkait kronologi di kejadian 2 bulan yang lalu ya, yang menimpa Bang Lutfi Hakim Fauzi Simanjuntak. Silahkan. Ya baik, Isa dan Pria. Untuk kronologis kejadian yang menimpa Lutfi ini itu terjadi di jalan Ilyas Iskandar, tepatnya di persimpangan kampus Unimed. Di sana ketika itu kejadian itu di sekitar bulan 2 kemarin, di mana saat itu si Lutfi ini yang merupakan warga Laudendang ini hendak menjemput istrinya bekerja gitu. Nah, ketika itu dia mengendarai sepeda motor dan pada saat itu melintas di jalan tersebut. Ternyata di jalan tersebut itu ada kabel yang melintang begitu di jalan setelah tersenggol oleh mobil. Nah, saat itu dia tidak mengetahui adanya kabel tersebut dan kabel itu langsung menjerat lehernya begitu. Dia pun tidak sadar dan kemudian dia ini terjatuh bersama sepeda motornya dan beberapa warga mencoba menolongnya. Pada saat itu memang dia belum mengetahui bahwasanya dia itu terjatuh karena lehernya itu terjerat oleh kabel yang ada di lokasi tersebut. Nah, setelah dia ditolong oleh warga dan dia sempat menanyakan apa yang terjadi, nah warga di sana sempat memberitahu bahwasanya dia itu terjatuh karena kabel. Nah, setelah itu dia pun dibawa ke klinik karena tidak mampu, kemudian dilarikan ke rumah sakit Perngadi Medan. Nah, sampai setelah mendapatkan perawatan beberapa waktu kemudian itu ada beberapa orang dari Telkom itu datang ke rumah si korban ini untuk menjenguk si korban dan mengatakan bahwasanya kabel itu bukan merupakan milik dari PT Telkom begitu, melainkan milik dari perusahaan lain yang mereka ini tidak mau menyebutkan karena adanya hubungan bisnis begitu. Nah, sampai saat ini memang belum diketahui secara pasti itu kabel tersebut merupakan milik siapa, dan memang sampai saat ini belum ada yang bertanggung jawab atas musibah yang dialami oleh si Lutfi ini. Nah, jadi PT Telkom sempat mendatangi nih kan Bang, mendatangi korban. Nah, itu mereka hanya klarifikasi kalau itu tuh kabel bukan kami gitu. Ya, sembari menjenguk si korban dan memberitahu memang kabel tersebut bukan milik mereka. Nah, pada Tribun juga kemarin sempat dari Telkom itu memberikan klarifikasi bahwasanya kabel tersebut setelah mereka melakukan investigasi dan mereka mengatakan bahwasanya memang kabel tersebut bukanlah milik dari mereka. Nah, kita juga sempat menanyakan untuk kepemilikan kabel tersebut milik siapa. Nah, pihak Telkom ini juga masih enggan memberikan jawaban begitu. Kabel itu milik perusahaan mana, karena alasannya tetap sama karena ada hubungan bisnis. Karena kepentingan bisnis. Nah, jadi memang sejauh ini belum ada Bang, perusahaan atau PT manapun yang mau bersedia untuk membantu lah setidaknya biaya pengobatan Bang Lutfi Hakim ini. Ya, sampai sejauh ini belum ada dari perusahaan manapun ataupun pemerintah setempat belum ada memberikan sumbangan ataupun bantuan terhadap si Lutfi ini. Karena selama pengobatan itu si Lutfi ini memakai uang pribadi dan total sudah habis uangnya itu sekitar 40 juta tuh biaya pengobatan. Wow, 40 juta dan itu biaya sendiri ya Bang ya. Ini kan Bang Lutfi ini pakai lawyer ya Bang ya. Apa yang mau dituntut mereka ini dan mau menuntut ke siapa gitu Bang? Ya, memang si Lutfi ini sempat mendatangi LBH Medan gitu untuk meminta bantuan pendampingan hukum begitu. Nah, menurut keterangan dari Direktur LBH sendiri,
itu mengatakan bahwasanya pihaknya sudah melayangkan somasi pertama begitu terhadap PT Telkom. Namun sampai saat ini belum ada menanggapi somasi yang dilayangkan. Nah, setelah ini memang pihaknya itu berencana akan melayangkan somasi kedua. Jika nantinya juga tidak ada jawaban, kuasa hukumnya ini, selaku LBH Medan ini, akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum ataupun dilaporkan ke Polrestabes Medan atas laporan kelalaian dari perusahaan yang diduga itu milik Telkom. Oke. Karena dari pengakuan pengacaranya ini yang merupakan LBH ini, mereka juga sudah melakukan investigasi dan kemarin juga sempat mereka itu membaca berita dari kita itu yang pernyataan dari warga setempat usai kejadian memang sempat di lokasi itu internet dari IndiHome itu sempat mengalami mati begitu, sehingga LBH Medan ini menduga dan meyakini bahwasanya kabel tersebut merupakan milik dari perusahaan Telkom. Oke, berarti dari pihak korban ini meyakini ya Bang ya kalau itu dari pihak Telkom. Tapi pihak Telkom sendiri makan udah mendatangi langsung kalau bilang itu bukan punya kami gitu ya. Iya, udah mengklaim ya dia. Baiklah, sejauh ini bagaimana nih Bang kondisi Bang Lutfi Hakimnya, udah bisa bekerja kah? Ya, pengakuannya memang selama 2 bulan ini dia masih menjalani perawatan medis begitu. Recovery ya tadi katanya. Yang dialami oleh dirinya, karena memang kabel tersebut itu mengakibatkan hampir seluruh lehernya itu terluka begitu karena terlilit dari kabel. Dia pun mengaku masih kesusahan untuk beraktivitas dan juga bekerja begitu karena lehernya itu masih belum bisa bergerak secara luasa gitu akibat luka. Berarti Bang Lutfi ini ada operasi lagi Bang? Atau udah selesai operasinya? Untuk operasi kemarin memang katanya akan dijahit saja dan diberikan obat karena kan leher itu banyak gerak begitu kan, karena memang mudah bergerak begitu, sehingga untuk pemulihannya itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Bang, itu tadi kan Abang bilang kalau terlilit ya, kayak mana caranya itu bisa sampai terlilit gitu Bang? Ya, untuk kabel sendiri itu kan kabelnya itu seperti karet ya begitu, ketika dia kencang begitu dan kabelnya itu kan melintang di jalan dan akhirnya kena lehernya itu karena mungkin kecepatan tinggi sehingga kabelnya itu terputus dan langsung melilit leher dari si korban ini. Oh, seperti itu ya. Nah, untuk di lokasi kejadian sendiri nih di Jalan William Iskandar Bang, apa memang benar banyak kabel-kabel yang berserakan di jalan? Ya, menurut setelah kejadian itu memang kita sempat mendatangi dan melihat kondisi di Jalan William Iskandar itu memang sepanjang jalan William Iskandar itu tampak memang kabel-kabel di sana itu semrawut dan tidak beraturan. Dan memang sangat membahayakan bagi para pengendara, dan beberapa warga di sana juga mengakui bahwa kabel-kabel itu sering kali ditabrak oleh truk yang melintas di sana karena terlalu dekat begitu dengan posisi jalan begitu karena tidak beraturan itu. Oke, nah ada dapat info nggak Bang mengenai upaya dari Pemko Medan misalnya? Itu udah nggak Medan lagi tuh ya, Deli Serdang ya? Iya, udah Deli Serdang. Ya, memang itu kendalanya itu karena kan itu di perbatasan gitu, perbatasan Pemko Medan dan juga pemerintah Deli Serdang. Saya belum diketahui secara pasti ini siapa yang harus pemerintah mana yang harus bertanggung jawab atas kasus itu. Ya, karena masalah untuk apa ya Bang, penyebab dari kabel yang menjuntai ini itu bukan kali pertama kan. Iya, jadi bukan sebelumnya di situ juga aja sih, iya, ya belum kan? sebelum ini juga pernah tuh ada yang sampai meninggal ya Bang ya gara-gara kabel yang menjuntai. Itu kok nggak salah Bang Fian juga deh itunya, reporternya, yang dia tuh penjual tisu jalanan. Dia kena pagar yang tersalur listrik akibat kabel-kabel yang menjuntai itu. Baiklah, semoga ini bisa menjadi atensi dari pusat pemerintahan Deli Serdang, Kota Medan maupun Sumatera Utara dapat diperbaiki lagi.
Terima kasih banyak Bang Alfiansyah. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Sore Ica. Ya. The real kita nggak tahu ya Kak apa yang bakalan terjadi di luar ya. Iya benar. Mungkin abang itu nggak yang kecelakaan sesama sepeda motor atau Iya. sama mobil gitu. Dia pun kaget pasti Iyalah, kan. putus Iya. Ih, listrik loh itu yang Iya. melilit itu. Tapi semoga aja yang kayak Ica bilang tadi bisa menjadi apa ya, atensi lah. Iya. Perhatian khusus bagi Bapak Iya. pemerintah di Deli Serdang, baru untuk yang di kawasan Medan juga Pemko Medan, maupun yang di provinsi ya biar diperbaiki lagi karena itu juga jelek ya. Iya. Looknya secara look jelek dan Iya. juga membahayakan. Membahayakan sekali sih. Mm-mm. Nah ini di berita kedua ini ada berita mana tadi dia? Ini dia pelataran masjid di Masjid Ubudiyah di Jalan Kejaksaan Kecamatan Medan tuh amblas. Kenapa gitu Kak? Coba. Hal itu disebabkan air hujan yang terus terjadi selama bertahun-tahun. Hah, bertahun-tahun maksudnya? Iya. Oh, mungkin hujannya sering. Sering kali Sering ya. hujan kali ya Sering di situ hujan ya? daerah situ. Di Petisah Amplas. Oke. Amatan Tribun Medan bukan hanya pelataran masjid yang amblas, tapi di dalam masjid sudah ada bagian dinding yang retak dan keramik yang terbelah. Iya. Biasa tuh karena hujan itu. Iya. Menurut anggota Badan Kesejahteraan Masjid Ubudiyah, Feriansyah, amblasnya bangunan tersebut karena adanya erosi. Oke. Feriansyah menjelaskan amblasnya jalan tersebut sudah 5 tahun terjadi, namun semakin parah dalam 2 bulan belakangan ini. Dikatakannya di bawah pelataran masjid tersebut merupakan parit besar. Oh. Oh, ada paritnya berarti. Iya, Sehingga tidak ada penyanggahnya lagi jika amblas. Langsung ke apa tadi ya? Apa tadi parit ya? Iya, langsung ke parit parit itu ya. berarti. Waduh. Apalagi kata Feriansyah, jika ada bangunan yang amblas itu getarannya cukup kuat, walaupun amblasnya sedikit. Ferry mengatakan sejauh ini masyarakat yang datang tidak boleh parkir di daerah pelataran masjid ya? masjid. Iyalah, ngeri ya. Amblas Disinggung sudah pernah mengajukan ke lurah atau camat untuk mengatasi permasalahan ini. Feriansyah mengaku masih dalam pengurusan berkas. Oke. Nah, kan berkas-berkas ini agak ini susah ya birokrasi. Iya. Tolong ya di Indonesia ya, Iya. semoga bisa lebih mudah ya. Ini memang orang lagi kesusahan loh. Ica ngebayangnya tuh tadi kan pelatarannya tuh kayak ada yang roboh sedikit-sedikit Iya. gitu kan, dan bawahnya tuh langsung parit besar itu deh. Ica kebayang kayak Iya. mana itu ya. Sampai sepeda motor dilarang parkir di situ, Tribuners. Nah, untuk melihat gimana nih looknya kira-kira, kita ada video. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Pegang aja bang. Pegangin aja. Langsung ke proposal, lalu serahkan ke camat, ke wali kota. Kami catering juga yang apa, baru ke lurah camat gitulah. Apa nanti masih lagi di apa lah buat mau di foto-foto kebutuhannya ya. Iya. Tapi ya bukan semen, bata, besi, penam, masih.
Ya kalau kita tengok Tribun Nusa memang dia pelatarannya itu ada yang udah rubuh ya Kak ya. Terus bangunannya retak-retak, lantainya retak-retak, ada yang kayak gini bisa-bisa nggak rata dia gini dah. Itu karena mungkin letaknya juga di bawah ya kan? Iya, di bawah. Jalannya di atas. Ya. Kalau banjir kan kalau hujan itu kan jatuhnya becek. jatuhnya ke Iya sih. masjid itu. Oke ya, untuk informasi lebih lanjut kita sudah terhubung bersama reporter di lapangan ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa, selamat sore. Halo Ica dan Pria. Ya, oke Kak Anissa, boleh dijelasin nih terkait pelataran Masjid Ubudiyah yang rubuh, amblas sorry. Ya, baik, tadi sempat kita cek ke lokasi. Memang untuk pelataran Masjid Ubudiyah itu memang sebenarnya sudah lama terjadi, sudah hampir 5 tahun. Namun akhir-akhir ini makin parah karena memang sebagian di dinding-dinding yang arah ke jembatan itu sudah mulai, kalau disenggol pun itu sudah bisa jatuh ke bawah satu-satu gitu, sehingga kalau terjadinya amblas lagi bagian lain itu getaran udah sampai ke dalam masjid. Nah memang sejauh ini kalau tadi juga kita konfirmasi dengan pihak kelurahan, memang kalau dari pihak kelurahan dan kecamatan itu sudah mengecek langsung lokasi tersebut. Sebenarnya itu mereka sudah mewanti-wanti sejak sering terjadi banjir di area tersebut. Nah, namun memang untuk sejauh ini pihak masjid belum ada mengurus surat-surat selama ini, sehingga baru hari ini mereka meminta pihak masjid untuk mengurus surat surat ajuan untuk perbaikan ke pihak Pemko Medan. Nanti dari pihak kecamatan akan menyerahkannya ke BWS dan Pemko Medan. Namun saat dikonfirmasi ke kecamatan dari ke BWS, itu pihak kecamatan bilang bahwa bangunan ini sebenarnya bangunan yang tidak bisa dikonstruksi seperti itu. Jadi ada salahnya juga dalam masjid ini. Namun memang meski demikian pihak kecamatan juga mengaku akan meminta Pemko Medan ataupun Dinas SDA BMBK untuk melakukan perbaikan setidaknya agar tidak terjadi amblas yang cukup dalam di situ. Seperti itu, Cah. Dan Pria. Itu memang parit ya Kak Nisa? Kok besar kali? Ya memang kalau dilihat dari sisi kiri yang arah jembatan, itu kan pinggirannya jembatan sungai. Samping itu ada parit yang besar menganga gitu. Itu tuh dari atas dari parit Petisa sama Mojopahit. Jadi kalau hujan itu kan dataran rendah tuh. Jadi kalau hujan dari atas dari jalan Mojopahit atau Petisa itu air hujan mereka itu turun ke bawah ke aliran sungai. Makanya di yang rubuh-rubuh itu sebenarnya itu udah parit yang cukup dalam. Jadi kalau jatuh itu bisa amblasnya ke bawah kali seperti itu. Nah memang tadi Kak satu sisi disalahkan ya mengenai masjid yang dibangun di sedemikian rupa. Nah apa nih jalan keluar lah gitu mengenai pelataran masjid ini yang sudah amblas, dan apakah kemungkinan nanti dibangun ulang atau gimana? Kalau pengakuan dari pihak kecamatan tadi memang meski BWS sempat menolak ya, karena itu kan bukan untuk dikonstruksi gitu, belum ada konstruksi di situ seharusnya. Namun pihak kecamatan masih berupaya untuk dari pihak Pemko Medan setidaknya untuk agar jembatan itu tidak pelataran itu tidak amblas saja seperti itu. Namun memang lokasi ini memang sudah sering banjir ya, karena memang mereka tinggal di pelataran sungai seperti itu, di pinggir sungai. Jadi memang rawan banjir. Nah ini Masjid Ubudiyah ini merupakan salah satu masjid yang tua juga nggak sih Kak di Medan? Sebenarnya bukan masjid tertua ya, cuma nggak tertua, maksudnya kayak salah satu gitu. Udah lama nggak nih masjidnya? Sudah lama. Memang sudah lama, cuman nggak yang sejarah gitu, karena itu memang dibangun oleh warga setempat seperti itu. Oleh warga setempat. Nah berarti memang sering banjir lah ya Kak ya di pelataran itu ya? Itu kalau lagi air banjir itu kan sungai Babura, sungai Deli itu ya. Itu pasti banjirnya itu bisa sampai sebatas itu tuh yang keramik, yang pagar warna hitam itu. Itu ada bahkan pendatang gelam juga sepagar itu. Rumah-rumah warga di belakang juga tenggelam. Berarti memang kawasan rumah yang ada di sekitaran masjid juga rawan banjir ya Kak ya?
Iya, cukup sering banjir kok itu kalau hujan deras nggak berhenti-berhenti. Kan itu lihat ada turunan ya. Mm-mm. Saya tuh dibilang bawah gitu. Oh, oke. Nah, jadi sejauh ini upayanya apa nih Kak? Mengingat calon jamaah nih juga kesusahan kan, tadi nggak boleh parkir di situ gitu. Apa nih upayanya biar tidak semakin memperparah lah setidaknya? Makanya itu setiap yang para jemaah yang mau sholat itu tuh paling parkirnya ada di sisi kiri yang disediakan khusus untuk mereka itu di situ. Dan saat ini juga mereka menunggulah dari pihak kecamatan solusi yang diberikan seperti apa. Tapi kalau dari pihak kecamatan tetap akan mengajukan perbaikan ke pihak dinas SDA BMBK, Kak. SDA BMBK. Sejauh ini pihak SDA BMBK udah ada memberikan tanggapan nggak Kak? Enggak sih, dari belum tadi belum sempat kita konfirmasi, cuman kalau dari pengakuan camat itu dinas SDA BMK juga baru hari ini diberikan surat pengajuan perbaikan, jadi belum ada respon lebih lanjut. Oke. Berarti masjidnya itu belum ada pernah direnov ya? Iya, sebenarnya ini belum pernah direnov karena memang satu itu kan mereka tinggal di pelataran, jadi mereka tinggal di pinggiran, jadi mereka sudah cukup paham sebenarnya kalau ini tidak bisa dibantu gitu. Tapi memang akhir-akhir ini karena mereka sering dengar suara getaran itu, jadi mereka meminta ajuan itulah ke kecamatan seperti itu. Tapi kalau sejauh ini untuk kegiatan di masjid sendiri masih berjalan normal kah? Tentu masih tetap sholat, masih tetap ada yang berjamaah itu azan juga masih sering kumandangkan di situ. Oke. Karena kalau kita tengok di dalamnya ini sebenarnya bagian dalam masjid itu masih bagus-bagus saja ya Kak ya. Cuma memang bagian depan itu agak seram gitu, udah ada yang bolong-bolong. Baik. Terima kasih banyak ya Kak Anissa, ditunggu nih updatean informasinya mengenai adakah yang memang mau membantu nih masjid Ubudiyah ini agar lebih baik lah setidaknya, aman untuk para jemaah. Baik, terima kasih banyak Kak Anissa. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Jadi Kakak gimana kalau misalnya kayak gitu, ada rasa risau gak sih? Takut lah. Takut ya. Apalagi mau jalan ya, takut jeblos ya kan. Takut malah jeblos. Iya. Soalnya tadi katanya suaranya itu seram. Iya. Suara getarannya itu kan. Apalagi kita udah mau berdoa tuh ya. Gak khusyuk jadi. Gak khusyuk jadi. Oke, itu dia Tribuners ya, 2 berita kita pada hari ini. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi, kalian bisa ke portalnya Tribun Medan, ada di www.medan.tribunnews.com atau di media sosial kita di bawah ini, atau juga bisa download langsung aplikasi Tribun X untuk info lebih lanjut. Tapi denger-dengar ada yang baru liburan loh ini Tribuners. Iya. Ya kita kerja ya kan, harus liburan. Harus healing. Iya, healing. Biar penatnya hilang. Iya. Tapi tagihan tidak menambah kan? Ya, begitu juga Ca. Kemana kemarin Kak Tria? Ke Sibolga, Ca. Ke Sibolga. Kemana aja tuh? Ica udah pernah ke Sibolga? Pernah, masih kecil, masih SD tapi sekarang seru jadi kali udah sih. tahu. Seru kali. Gimana? Ini pertama kalinya aku ke Sibolga. First time, oke. Ke pulau yang nggak pernah lah ke pulau, rupanya sinyal pun Susah ya? Jadi memang benar-benar jalan-jalan sih, kita nggak Memang harus sosmed. nggak yang sibuk dengan HP. Iya, karena kan kita kok misal jalan-jalan kan langsung buat story, Update. update. Justru kita menghabiskan waktu Iya, untuk itu. sangat menikmati. Lebih bagus kita pas pulang baru update. Iya, nggak baru sih? update. Iya. Jadi kerja baru kita jalan-jalan. Healing, harus seimbang Iya. ya. Tapi janganlah jalan-jalan aja nggak kerja ya kan. Aduh. Mau dari mana biayanya ya? Kalau Iya. ada yang biaya tadi, loh siapa? Oke, Tribuners, jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 5 sore. Kalau begitu aku Risya, Aku Tria. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, Selamat Sore Medan. Assalamualaikum.